Shalom, selamat pagi kepada semua jemaat sekalian yang tetap mengikuti ibadah online GKI Pos PI Mangkutana. Saya yakin dan percaya kita semua jemaat yang diberkati oleh Tuhan datang hari ini bersama-sama dengan keluarga di rumah masing-masing menaikkan ibadah untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua memiliki pengharapan yang pasti, iman kepada Tuhan dalam keadaan kita saat ini. Namun kita percaya sekalian bahwa Tuhan mengizinkan hal ini semua dan kita berharap bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan di dalam situasi dan kelemahan kita. Kita akan mulai ibadah kita masing-masing. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Untuk itu saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah panggilan ibadah kita terambil dari firman Tuhan, Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Meresponi panggilan beribadah kita, mari kita angkat satu lagu dari Kidung Jemaat nomor 3, Kami Puji dengan Riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Bait yang kedua. Kau memberi, kau mengampuni, kau limpahkan rahmatmu. Sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih dan jadikan milikmu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Kita tetap berdiri, mari kita mendengarkan nas pembimbing kita yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Mari bersama-sama kita masuk dalam saat teduh.
Ibadah kita di saat ini dikuduskan dan dimulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian mengatakan Kuperlukan Juru Selamat, KPPK 254 bait yang pertama, kedua dan ketiga. Kuperlukan Juru Selamat agar ku tak tersesat, dan imanku merasakan bahwa Tuhanku dekat, maka jiwaku teduh, dada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Perlukan Juru Selamat karena imanku lemah, yang menghibur menguatkan, sungguh tiada bandingnya, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan bait yang ketiga. Perlukan Juru Selamat agar ku dibimbingnya, melintasi arus Yordan, antarku ke seberang, maka jiwaku teduh, tiada takut dan gentar bila Tuhanku menuntun, tiada aku mengeluh. Mari jemaat sekalian, bersama-sama dengan semua jemaat umat Tuhan di segala tempat zaman, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan menaikkan doa syafaat, dan doa syafaat ini akan dipimpin oleh hambanya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan doa syafaat, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Kami datang menghadap Allah pencipta langit dan bumi, Gembala kami yang agung, yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Allah yang penuh kasih, yang oleh anugerah Tuhan menyelamatkan kami orang yang berdosa ini. Dan oleh anugerah Tuhan sajalah kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami mau berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan telah menolong kami. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan, kami boleh mengalami akan campur tangan dan karya Tuhan yang ajaib
di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, dalam kesadaran kami sebagai orang berdosa, kami juga memohon ampun akan setiap dosa, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan yang kami lakukan menyakiti dan menduka citakan hati sesama, hati suami, hati istri, hati orang tua, hati anak-anak, rekan-rekan kami, orang-orang yang ada di sekitar kami, terlebih lagi kepada Engkau ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami juga boleh layak untuk menghampiri takhta-Mu yang kudus. Hari ini juga kami membawa akan setiap situasi kami, di mana bangsa dan negara kami, bahkan dunia saat ini, sedang berhadapan dengan virus COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, mari Engkau memberikanlah kepada para pemimpin, berikanlah kepada ilmuwan-ilmuwan, berikanlah kepada para dokter, orang-orang yang mereka sedang memikirkan, mereka sedang mencari antivirus atau vaksin untuk menangani akan virus COVID-19 ini. Berikanlah jalan keluar ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien yang sedang terbaring, lemah di rumah sakit, bahkan mereka yang harus dikarantina di rumah, bahkan di mana saja. Engkau juga yang memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka penghiburan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang merasa kehilangan akan anggota keluarga mereka yang harus meninggal karena COVID-19 ini. Tuhan berikanlah mereka penghiburan, Tuhan berikanlah mereka kekuatan. Bahkan kami berdoa juga untuk kami masyarakat yang ada dapat dengan bijaksana mengikuti himbauan dari pemerintah yang ada, sehingga virus ini ya Tuhan dapat cepat berlalu. Kami juga terus mendoakan akan setiap jemaat kami, bahkan yang masih dalam kandungan sampai orang tua lansia sekalipun, kami membawa mereka ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikanlah mereka kekuatan dalam menjalani akan hari-hari kehidupan ini. Bahkan di tengah situasi saat ini, kiranya mereka terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Segala yang mereka butuhkan, kecukupan makanan, minuman, kiranya Engkau juga yang menyediakan. Ini doa kami Tuhan, sekali lagi kami berdoa untuk jemaat yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Dan hanya kepadamu lah kami berharap, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan di akhir doa kami hendak berdoa, doa yang sudah Tuhan ajarkan dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya, termulia. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Judul perikop, Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan,
engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Dan mari kita menyiapkan hati kita membawa persembahan kita ke hadapan Tuhan. Kita membawanya di tempat kita masing-masing, dan pada kesempatan yang akan diberikan oleh Tuhan, persembahan itu boleh kita bawa ke rumah Tuhan masing-masing. Mengiringi persembahan kita, sekaligus menuntun kita pada perenungan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari KPPK 423, Bapa Surgawi memeliharaku. Kepadanya yang aku berharap, di darat atau laut yang gelap, setiap saat ku berharap Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bunga di padang Bapa menjaga, dan burung pun ia menuntun pulang. Kasih-Nya yang limpah ruah, Bapa Surgawi memeliharaku. Aku berharap pada Tuhanku di ngarai atau lautan menderu. Ku tak gentar, ya tak ingkar, Bapa Surgawi memeliharaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, kembali lagi kami datang kepada Engkau memohon pimpinan Tuhan. Dalam waktu ini dari rumah kami masing-masing, kami yang mendengarkan tayangan ini diberkati oleh Tuhan. Roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami memberikan kami pengertian atas apa yang sudah kami baca dan yang akan kami dengar dalam perenungan firman Tuhan. Berkatilah kami semua
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tema kita hari ini adalah teguh melayani Tuhan. Minggu lalu telah dibahas bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam waktu 40 hari, dia menampakkan diri kepada para pengikutnya. Selain untuk menyatakan bahwa dia benar-benar telah bangkit, tapi juga salah satu tujuan adalah meneguhkan panggilan dari para murid atau orang-orang yang mengikutinya. Dan hari ini kita akan lebih fokus membahas tema ini dengan tema teguh melayani Tuhan. Teguh artinya itu kuat, tidak goyang. Sedangkan arti melayani, jika berdasarkan nas pembimbing dari Yohanes 15 yang tadi sudah kita dengar, dan dari Kolose pasal 3 ayat 23 yang mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka saya dapat membuat kesimpulan sederhana bahwa melayani Tuhan adalah kesadaran akan panggilan, kesadaran akan kesempatan, kesadaran akan kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan dalam segala aspek atau profesi supaya Tuhan dipermuliakan. Melayani Tuhan itu bukan saja sebatas harus di gereja. Melayani Tuhan itu juga di tempat kerja, di sekolah, di kampus, bahkan di tengah-tengah masyarakat, dan terlebih lagi kita berada di tengah-tengah keluarga kita. Melayani Tuhan adalah dengan menjalankan tugas dan peran kita dengan tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Dalam khotbah Paskah pernah saya menyinggung bahwa kematian dan kebangkitan Kristus itu memerdekakan kita dari dosa. Paulus juga menyinggung dalam Roma 6 ayat 17, 18 dan 23. Dia mengatakan begini, tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saya lompat pada ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Dari ayat-ayat ini dapat disimpulkan bahwa kita itu telah ditebus oleh Tuhan. Kita itu telah dimerdekakan dari dosa. Sehingga sekarang kita itu bukan menjadi milik kita lagi atau menjadi milik dosa atau hamba dosa, melainkan kita adalah milik Tuhan. Dan karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Memang secara profesi istilah hamba Tuhan itu dikenakan kepada para penginjil, pengajar di bidang teologi, pendeta, atau orang-orang yang sekolah teologi, atau juga orang-orang yang menyerahkan dirinya secara full time untuk melayani Tuhan. Sehingga mereka sering disebut, oh itu hamba Tuhan. Tapi Bapak Ibu, kalau kita memaknai bahwa siapa itu hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Hamba Tuhan itu adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan. Jadi, secara status kita ini adalah hamba Tuhan. Dan tugas seorang hamba Tuhan adalah untuk melayani Tuhannya. Sehingga kesimpulannya, mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena kita tahu diri. Mengapa saya melayani Tuhan? Karena saya sadar. Mengapa kita perlu melayani Tuhan? Karena kita tahu siapa kita. Kita ini orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Kita ini orang yang telah menerima anugerah keselamatan. Dan kita ini adalah milik Tuhan. Dan karena kita adalah milik Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan itu harus melayani Tuhan. Dalam melayani Tuhan, tentu banyak sekali tantangan. Kalau melayani diri sendiri, wah itu enak. Tapi kalau melayani Tuhan,
banyak sekali tantangan, banyak sekali cobaan, banyak sekali godaan. Oleh sebab itu, hari ini kita akan belajar bagaimana Petrus dipulihkan Tuhan supaya bisa tetap teguh dalam panggilan pelayanannya. Hal ini juga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, kita perhatikan teks yang kita baca tadi, dikatakan bahwa sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya. Sampai di sini pembacaan kita. Yesus memanggil nama Petrus dengan sebutan Simon. Mengapa Yesus memanggil dengan memakai nama Simon, bukan Petrus? Untuk bisa memahaminya, mari kita membaca dari Yohanes pasal 1 ayat 40 sampai 42. Diceritakan di sana bahwa salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Simon adalah nama yang diberikan dari keluarga. Petrus adalah nama yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Ketika Yesus pertama kali bertemu dengan Simon, Yesus memandang dia dan mengatakan, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas atau Petrus." Perkataan ini di pasal 15 itu mengingatkan Petrus pada perkataan atau pernyataan di Yohanes pasal 1 ayat yang ke-40 sampai ayatnya yang ke-42. Yesus sengaja memanggil Petrus dengan sebutan Simon untuk mengingatkan asal usulnya dan masa lalunya saat perjumpaan pertama dengan Yesus. Saat pertama bertemu dengan Simon, Simon ini hanya seorang biasa yang melakukan pekerjaan rutinitasnya sebagai seorang nelayan. Perjumpaan pribadi dengan Yesus dan kesediaan mengikuti Tuhan merubah kehidupan dari seorang Simon. Simon awalnya hanya hidup untuk melihat keseharian dan rutinitas, yaitu rumah, pantai, jala, dan juga ikan. Sesuatu yang dilakukan rutinitas itu akan terasa biasa saja. Namun perjumpaan dengan Yesus membuat Simon dapat melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang besar yang dikerjakan oleh Yesus yang sebelumnya tidak pernah ia lihat. Perjumpaan Simon dengan Yesus dan kesediaan mengikuti Tuhan membawa Simon yang diberi nama baru, yang diberi nama Petrus oleh Tuhan, yang dahulunya hidup hanya untuk diri sendiri dan keluarga, sekarang setelah bertemu dengan Yesus, hidupnya untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam Lukas 5 ayat 8 dikatakan juga, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Setelah perjumpaan pertama dan diberikan nama Petrus oleh Tuhan Yesus kepada Simon, hari berikutnya mereka bertemu lagi di tepi danau Galilea setelah Simon Petrus dan kawan-kawan mereka baru pulang mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Ketika Yesus hadir dalam kehidupan mereka, mereka mengizinkan Yesus masuk dan naik di atas perahu mereka, dan mereka taat pada apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Di situ mereka melihat mujizat Tuhan yang luar biasa. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus membuat Simon Petrus yang hanya melihat hal-hal yang biasa, namun kini bisa melihat hal-hal yang luar biasa. Dan bukan saja itu, yang terpenting dalam ayat ini,
bahwa perjumpaan Simon Petrus dengan Tuhan Yesus membuat dia menyadari bahwa dia ini adalah orang yang berdosa. Simon bukan siapa-siapa tanpa Yesus hadir dalam kehidupannya. Jika ia bisa melihat mujizat dan melayani Tuhan serta menjadi berkat bagi banyak orang, itu semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Yesus mengingatkan Simon Petrus bahwa panggilan melayani Tuhan adalah sebuah kesempatan yang mulia. Bahkan walaupun Simon pernah gagal dan menyangkal Tuhan, namun Tuhan tetap memanggil dia, mempercayakan Simon untuk kembali melayani Tuhan. Bukankah ini merupakan anugerah yang luar biasa? Sehingga yang pertama, bagaimana Tuhan meneguhkan Simon Petrus dalam pelayanannya adalah dengan mengingatkan dia bahwa pelayanan adalah sesuatu hal yang mulia dan merupakan sebuah anugerah kalau kita bisa terlibat untuk melayani Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga kan juga demikian. Salah satu langkah agar rumah tangga tetap teguh adalah dengan mengingat masa-masa di mana kita pertama kali bertemu dengan pasangan kita. Waktu kita bertemu dengan pasangan kita kan bagaimana semangatnya, bagaimana perjuangan dalam pacaran sehingga bisa menikah. Dan waktu menikah ada ikrar, ada komitmen dalam susah, dalam suka, dalam duka, dalam senang. Kita tetap akan bersama-sama dan tidak saling meninggalkan satu dengan yang lainnya. Dalam konteks melayani Bapak Ibu saat ini, saya tidak tahu kondisi Bapak Ibu saat ini bagaimana. Jika kita mungkin merasa tidak mampu lagi dalam pelayanan, kita mungkin kecewa dalam pelayanan, dan bahkan kita mungkin merasa bahwa saya sudah mengiring Tuhan, namun toh ini hasilnya. Dan akhirnya kita tidak bisa lagi mau percaya buat Tuhan. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita dan kita dengar baik-baik. Mari kita mengenang masa di mana kita pertama kali berjumpa dengan Tuhan. Atau jangan-jangan kita belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Tapi saya percaya kalau kita mengalami perjumpaan pribadi dengan kita, dengan Tuhan, kasih yang mula-mula itu menggebu-gebu dalam kehidupan kita. Kita rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, kita rindu untuk terus melayani Tuhan. Dan bagaimana Tuhan telah menolong kita di masa lalu pergumulan yang berat sekalipun, Tuhan tetap campur tangan, dan kalau kita masih ada sampai saat ini, itu karena kasih karunia Tuhan. Dan kiranya ketika kita mengingat akan pertolongan Tuhan di masa lalu, itulah yang membangkitkan iman kita untuk kita berjalan pada masa depan. Dengan keyakinan kalau Tuhan sudah tolong pada masa lalu, Tuhan juga pasti akan menolong pada hari ini. Walaupun pergumulan itu berat, walaupun tantangan itu berat, dan masa depan yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi keyakinan kita kalau Tuhan sudah tolong masa lalu, Tuhan tolong hari ini, dan Tuhan juga akan tolong pada hari ke depan. Itulah yang membuat sehingga Simon Petrus bisa kembali dipulihkan oleh Tuhan dengan mengingat perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan kesempatan untuk melayani Tuhan yang adalah anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mari kita kembali baca teks yang di ayat ini. Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jika kita menggali, kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan, jika mendapatkan sebuah kalimat yang dalam satu perikop itu diulang lebih dari satu kali, berarti sebuah kalimat itu merupakan sebuah kalimat yang penting dan harus diperhatikan. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon dalam bentuk yang sama untuk ketiga kalinya. Hal ini merupakan sebuah pertanyaan yang penting. Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Simon waktu Tuhan mau memulihkan Simon Petrus lagi supaya tetap teguh dalam pelayanan. Tuhan tidak bertanya bahwa Simon, engkau tahu tidak cara berkhotbah yang benar? Simon, kira-kira engkau punya karunia apa saja? Simon, kira-kira bagaimana engkau punya cara bermain musik? Engkau waktu bernyanyi kira-kira orang merinding atau tidak?
Tuhan Yesus tidak bertanya kepada Simon, apakah engkau ini rajin berikan persembahan, engkau rajin berikan persepuluhan, engkau ini rajin berdoa puasa, punya pengetahuan teologi yang lengkap atau tidak. Simon, apakah engkau ini bisa berbahasa roh, engkau bisa berbahasa Inggris, bisa bahasa Mandarin, atau bahasa yang lain selain bahasa daerahmu. Tuhan Yesus juga tidak bertanya kepada Simon, berapa banyak kekayaan yang engkau miliki untuk ikut aku. Tuhan Yesus tidak bertanya mengenai teknik. Tuhan Yesus tidak bertanya mengenai pengalaman Simon Petrus. Tuhan Yesus tidak bertanya mengenai bakat dan karunia. Tapi Tuhan Yesus juga tidak bertanya tentang pendidikan dan status sosial yang sering kali ditanyakan oleh orang ketika berjumpa satu dengan yang lain. Kau pun deposit berapa banyak? Kau pun tabungan? Kau nih hamba Tuhan? Kau nih pelayan Tuhan? Sudah ikut sekolah Alkitab? Sudah ikut katekisasi? Sudah ikut ini belum? Ini dan itu belum? Tuhan tidak bertanya sesuatu yang hanya dari luar saja yang nampak dari dilihat oleh orang. Tapi Tuhan Yesus bertanya sesuatu yang sangat dalam dan sesuatu yang sangat prinsip. Karena itu berkaitan dengan motivasi seseorang dalam melayani Tuhan. Simon, apakah engkau mengasihi aku? Setelah Simon membuat pernyataan atau memberikan jawaban atas pertanyaan Tuhan Yesus, baru Tuhan Yesus memberikan permintaan atau perintah untuk melayani. Urutannya adalah cinta akan Tuhan harus mendahului pelayanan. Jangan dibalik. Mengapa? Karena orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti melayani Tuhan. Namun orang yang melayani Tuhan belum pasti dia mengasihi Tuhan. Masa begitu? Bapak Ibu, kalau kita memperhatikan dalam Alkitab, khususnya di Wahyu pasal 2, sudah diberikan contoh yang real bahwa jemaat di Efesus begitu semangat, begitu antusias dalam pelayanan. Ketika ada ajaran yang salah, yang tidak sesuai dengan Alkitab, mereka sudah bisa menilai, oh ini tidak sesuai, oh ini betul, oh ini salah, oh kayaknya kau kurang bagus, oh kayaknya kau kurang tepat. Tuhan memuji semuanya itu. Tapi ada satu hal yang membuat Tuhan mencela mereka, dan itu membuat mereka tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu mereka kehilangan kasih mula-mula. Tidak semua orang yang melayani Tuhan itu memiliki motivasi karena dia mengasihi Tuhan. Ada motivasi lain. Mungkin saja karena hobi, mungkin saja karena ada pacar, atau hanya karena satu dan lain hal sehingga orang itu bisa melayani Tuhan. Banyak orang ikut Tuhan karena materi, dan karena materi juga meninggalkan Tuhan. Jika kepentingan pribadinya tidak tercapai, maka akan meninggalkan pelayanan dan bahkan meninggalkan Tuhan. Melayani Tuhan sudah pasti ada banyak tantangan. Melayani Tuhan itu seperti melawan arus dunia yang hanya ingin melayani diri sendiri. Kalau tanpa kasih, tidak mampu untuk melayani Tuhan. Tidak mampu untuk tetap setia dalam pelayanan. Kasih harus sebagai motivasi dalam melayani Tuhan. Kasih kepada Tuhanlah yang akan membuat kita tidak mudah meninggalkan pelayanan. Kita tidak akan mudah meninggalkan Tuhan. Sebagian besar orang meninggalkan pelayanan, orang meninggalkan Tuhan karena kekecewaan. Baik kecewa terhadap Tuhan maupun juga kecewa terhadap sesama hamba Tuhan, terhadap rekan-rekan gereja, bahkan kecewa terhadap orang-orang yang di dalam gereja. Bapak Ibu, berapa banyak orang yang kecewa ketika mereka berada dalam gereja. Mereka sakit hati, mereka merasa diperlakukan tidak adil. Namun ketika kita memiliki kasih yang besar, kasih itulah yang akan memampukan kita. Ada seorang hamba Tuhan, namanya Pak Yakub Trihandoko, mengatakan begini, jika kasih kita besar, maka tidak ada kesalahan yang terlalu besar. Artinya begini Bapak Ibu, kalau kasih kita besar, kesalahan orang itu bisa kita ampuni.
Namun sebaliknya, kenapa kita tidak bisa mengampuni orang? Karena kasih kita tidak besar. Ketika kita menghitung kesalahan orang, dan ketika kita tidak memperbesar kasih kita, maka kita akan susah mengampuni. Namun ketika kita memperbesar kasih kita, seberapa besar kesalahan orang kita mampu bisa mengampuni. Contoh yang beliau sampaikan adalah ketika mengangkat sebuah beban atau barbel yang beratnya 25 kilo. Bagaimana barbel 25 kilo ini diangkat oleh orang yang awalnya dia tidak kuat angkat? Solusi yang terbaik adalah orang yang ingin mengangkat barbel tersebut, dia harus melatih otot-ototnya, dia harus banyak latihan, dia harus menguatkan tubuhnya. Kalau tubuhnya itu sudah kuat, kalau otot-ototnya sudah kuat, barbel yang 25 kilo itu sudah tidak rasa 25 kilo lagi. Sudah terasa seperti 10 kilo. Kenapa? Karena sudah enteng. Karena dia sudah kuat. Begitu juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Bisa teguh dalam pelayanan karena memiliki kasih sebagai motivasi dalam melayani Tuhan. Kasih memampukan kita untuk mengampuni. Kasih memampukan kita untuk berkorban. Kasih memampukan kita untuk menyingkirkan ego kita atau harga diri kita demi kepentingan banyak orang. Sebelum saya menutup khotbah ini, saya ingin memperlihatkan Bapak Ibu video yang mungkin saja Bapak Ibu sudah lihat, tapi berkaitan dengan bagaimana kasih itu menggerakkan orang untuk menyingkirkan kepentingan pribadi, ego, dan rela berkorban bagi orang lain yang adalah gambaran kasih Allah. Saya ingin kita menonton tayangan video ini.
Kesimpulan dari khotbah ini, bukti Tuhan mengasihi kita adalah dengan mengorbankan hidupnya bagi kita. Lewat anugerahnya kita bukan saja diselamatkan, tapi juga kita dilayakkan untuk melayani Tuhan. Kita melayani Tuhan karena status kita adalah hamba Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang mulia ini yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan supaya kita bisa tetap teguh dalam melayani Tuhan, selalu ingat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jadikanlah kasih sebagai motivasi dalam melayani Tuhan. Immanuel, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa kami sudah merenungkan akan firman Tuhan. Teguhkanlah firman-Mu yang sudah kami dengar dan kami renungkan. Roh-Mu yang ada dalam kehidupan kami, memeteraikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu. Walaupun saat ini kita beribadah dari rumah kita masing-masing dengan mengikuti ibadah online, tapi saya percaya kita semua diberkati dalam ibadah ini. Pada kesempatan ini, perkenankan saya, Felix Michael, untuk menyampaikan informasi mengenai gereja kita dalam 1 minggu ke depan. Semua kegiatan ibadah masih tetap ditiadakan, kecuali ibadah doa pada hari Selasa pada pukul 4 sore, dan ibadah umum pada hari Minggu pada pukul 9 pagi di rumah jemaat masing-masing. Ibadah Minggu akan dipandu secara online atau rekaman di flash disk yang akan ditayangkan di TV jemaat seperti contoh ini. Setelah menerima flash disk dari gereja yang berisikan rekaman ibadah, hubungkan flash disk tersebut di belakang TV yang ada tempat USB-nya. Nyalakan TV dan masuk di menu dan pilih USB. Kemudian pilih OK dan pilih mode film. Cari ibadah GKI Pos PI Mangkutanah, tekan OK, dan Shalom, Bapak, Ibu, akhirnya bisa. saudara-saudara, Selamat Tuhan beribadah, Tuhan Tuhan Yesus memberkati Kita kita. bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Sedangkan untuk ibadah doa hari Selasa akan dibagikan liturgi dan pokok doa. Persembahan atau kolektan di setiap minggunya, baik di hari ini maupun di ibadah sebelumnya, dapat diserahkan ke gereja sesuai dengan waktu yang telah diatur oleh jemaat. Dan jangan lupa menuliskan tanggal persembahan. Bapak Ibu jangan lupa mengingatkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini jam 4 sore. Sebagai keluarga di dalam Tuhan, marilah kita saling mendoakan keluarga di jemaat ini. Senin kita mendoakan keluarga Bapak Samsung, Selasa mendoakan keluarga Ibu Marta, Rabu mendoakan keluarga Bapak Jimmy, Kamis mendoakan keluarga Bapak Bosman, Jumat mendoakan keluarga Bapak Yelman, dan Sabtu mendoakan keluarga Bapak Welly. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan doa dan pelayanan dari hamba Tuhan dan badan pengurus, dapat menghubungi lewat kontak HP yang ada di bawah ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, marilah kita mengikuti himbauan pemerintah dengan tetap tinggal di rumah, rajin mencuci tangan, menjaga kesehatan, istirahat yang cukup, dan yang lebih penting ikutilah himbauan pemerintah surga dengan jangan takut dan terus percaya, tetap berdoa, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah warta edisi minggu ini. Saya dan segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat gereja pada minggu ini. Kiranya menjadi perhatian dari Bapak Ibu jemaat. Dan kita akan mengakhiri kebaktian kita di pagi hari ini. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita mengkidungkan doksologi puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang
Jemaat yang dikasihi Tuhan, lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari hari ini sampai Maranatha. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.